The DNA showed that Sheila Keene Warren drove that car, and she's the one who married Marlene Warren's husband after she was out of the picture. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pada pagi yang cerah tanggal 26 Mei 1990 di Wellington, Florida, Marlene Warren sedang merawat tamannya. Udara musim semi yang sejuk membuatnya merasa tenang. Marlene adalah seorang ibu yang penuh kasih, pemilik rumah yang rajin, dan dikenal oleh tetangga sebagai sosok yang ramah dan selalu tersenyum. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40 beberapa bulan sebelumnya. Walaupun hidupnya tampak sempurna dari luar, Marlene menyimpan perasaan cemas dalam dirinya, terutama karena hubungannya dengan suaminya, Michael, yang semakin renggang. Michael Warren, suami Marlene, adalah seorang pengusaha sukses yang menjalankan bisnis penyewaan dan penagihan mobil. Bagi orang luar, dia tampak seperti pria yang sukses dengan keluarga bahagia. Namun, mereka yang mengenalnya lebih dekat mengetahui bahwa Michael sering terlibat dalam urusan yang teduh. Di balik kesuksesan bisnisnya, ada rumor tentang praktik-praktik bisnis yang tidak etis dan perselingkuhannya dengan seorang karyawan bernama Sheila Keene. Sheila bukan sekedar pekerja, ia adalah penagih mobil dengan reputasi tak kenal ampun. Keduanya menjadi lebih dari sekedar rekan kerja, dan hubungan asmara mereka berkembang, sementara Marlene tetap berada dalam kebingungan dan kesepian. Pada pagi itu, bel pintu rumah Warren berbunyi. Marlene yang sedang membersihkan halaman berjalan dengan ringan menuju pintu, berharap itu hanya tetangga atau pengantar barang. Saat membuka pintu, pemandangan yang tak biasa menantinya, seorang badut berdiri di depan pintu dengan wig oranye mencolok, hidung merah besar, dan senyum lebar yang tampak mengerikan. Di tangan badut tersebut ada balon dan buket bunga yang mencolok warnanya. Namun, dalam hitungan detik, suasana damai berubah menjadi horor. Tanpa peringatan, badut itu mengeluarkan pistol dari balik bunga dan menembakkan peluru ke wajah Marlene. Anak laki-lakinya, Joe Warren, yang saat itu berada di dalam rumah, bergegas ke depan setelah mendengar suara tembakan. Ia hanya bisa menatap ngeri saat menemukan ibunya tergeletak di depan pintu dengan darah membanjiri lantai. Badut itu sudah menghilang tanpa jejak, meninggalkan Joe dalam kebingungan dan ketakutan. Marlene segera dilarikan ke rumah sakit dan dirawat intensif, namun 2 hari kemudian nyawanya tidak tertolong. Kasus ini langsung menyita perhatian publik, masyarakat terkejut dan marah. Siapa yang tega membunuh seorang wanita dengan cara yang begitu dingin di depan pintu rumahnya sendiri? Pertanyaan itu menghantui penyelidik selama bertahun-tahun. Pada awal penyelidikan, kecurigaan langsung mengarah pada Michael Warren, suami korban. Meski ia mengklaim memiliki alibi kuat, yakni berada di luar kota untuk urusan bisnis, penyelidik segera menemukan adanya motif kuat. Ternyata Michael berselingkuh dengan Sheila Keene, seorang karyawan di perusahaannya. Sheila yang dikenal keras dalam pekerjaannya menjadi lebih dari sekedar rekan bisnis bagi Michael. Hubungan asmara mereka sudah berlangsung lama, dan desas-desus bahwa Marlene tahu tentang perselingkuhan itu semakin menguatkan teori bahwa Michael mungkin terlibat dalam pembunuhan tersebut. Meski demikian, Michael tidak bisa didakwa. Sebaliknya, perhatian penyelidik beralih kepada Sheila. Ada saksi mata yang melaporkan melihat Sheila
membeli kostum badut di toko kostum beberapa hari sebelum pembunuhan. Dan balon yang ditemukan di TKP mirip dengan yang dibeli Sheila di sebuah toko setempat. Namun, pada tahun 1990, teknologi forensik itu terbatas. Meskipun ada rambut coklat dan serat wig oranye yang ditemukan di mobil pelarian, bukti tersebut belum cukup kuat untuk mendakwa Sheila. Setelah bertahun-tahun tanpa perkembangan, kasus ini akhirnya membeku. Kehidupan Michael dan Sheila pun berlanjut. Michael terus mengelola bisnisnya, sementara Sheila menikah dengan Michael pada tahun 2002, seolah-olah mengesampingkan bayangan gelap pembunuhan Marlene. Namun, pada tahun 2014, kasus ini dibuka kembali. Dengan bantuan teknologi DNA yang lebih maju, penyelidik memeriksa kembali bukti-bukti lama, termasuk rambut coklat dan serat oranye yang ditemukan di mobil pelarian. Pada akhirnya, bukti DNA tersebut cocok dengan DNA Sheila Keane Warren. Tahun 2017 menjadi tahun yang mengejutkan ketika Sheila ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Kasus ini menjadi sensasi media, dan Sheila dijuluki sebagai The Killer Clown. Namun, meski semua bukti mengarah padanya, Sheila tetap membantah telah melakukan pembunuhan itu. Pengacaranya mengklaim bahwa Sheila hanyalah kambing hitam dari konspirasi yang lebih besar. Disinilah plot twist mengejutkan terjadi. Dalam perkembangan mengejutkan pada tahun 2022, seorang mantan rekan Michael Warren muncul sebagai saksi baru. Ia mengungkapkan bahwa Michael diduga memerintahkan pembunuhan tersebut untuk mendapatkan warisan besar dari asuransi jiwa Marlene. Sheila yang dikendalikan oleh cinta butanya pada Michael terpaksa mengikuti jejak rencana gelap tersebut. Namun, kebenaran lebih rumit dari yang terlihat. Menurut saksi, Sheila tidak pernah menembakkan peluru itu sendiri. Badut yang sebenarnya melakukan pembunuhan itu adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Michael. Sheila, meski terlibat, tidak secara langsung membunuh Marlene, namun memainkan peran dalam perencanaan dan penyembunyian bukti. Tahun 2023, dengan bayang-bayang hukuman mati di depan matanya, Sheila setuju untuk mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 demi mendapatkan kesepakatan hukuman yang lebih ringan. Namun, saat dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, Sheila terus bersikeras bahwa ia tidak bersalah atas pembunuhan langsung tersebut. Ia akan dibebaskan pada tahun 2025, tetapi pertanyaan, apakah Michael Warren yang sebenarnya dalang dibalik pembunuhan itu masih menjadi misteri yang tak terjawab. Kasus ini yang pada awalnya tampak seperti kisah pembunuhan yang aneh dan tragis, berubah menjadi konspirasi cinta, pengkhianatan, dan keserakahan yang jauh lebih dalam dari yang pernah diduga. Rest in peace Marlene, semoga hal ini bisa terungkap lebih jelas dan pelaku dihukum yang setimpal. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton Weekly Crime Stories serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.